Baiklah, kami dari kelompok 7 di sini dengan saya sendiri, Ria Okta, dan rekan saya Ratu Cleverin dan Muhammad Farhan. Di sini kami menganalisis kinerja keuangan PT Vale Indonesia sebelum, selama, dan setelah pandemi COVID-19 pada periode 2018 hingga 2025. Pendahuluannya, kinerja keuangan PT Vale Indonesia perlu dianalisis karena cerminan kemampuan perusahaan menjaga keberlanjutan usaha, pengelolaan sumber daya, serta kontribusinya bagi perekonomian. COVID-19 memunculkan tekanan besar pada industri pertambangan melalui gangguan operasional, rantai pasok, dan fluktuasi harga komoditas nikel yang berdampak pada pendapatan dan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, analisis kinerja keuangan dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum pandemi pada tahun 2018 hingga 2019, lalu selama pandemi dan setelah pandemi agar terlihat jelas dampak krisis serta proses pemulihan perusahaan. Di sini kami mencari bagaimana kinerja keuangan PT Vale Indonesia ini pada periode sebelum pandemi COVID-19 pada 2018 dan pada tahun 2019. Lalu apa dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja keuangan PT Vale Indonesia selama tahun 2020 hingga 2021? Lalu bagaimana kinerja keuangan PT Vale Indonesia setelah pandemi COVID-19 pada periode 2022 hingga 2025? Sebelum itu kita harus mengetahui profil perusahaan. Secara umum PT Vale Indonesia ini merupakan perusahaan pertambangan nikel terkemuka di Indonesia yang menjalankan kegiatannya secara terintegrasi mulai dari eksplorasi, penambangan, hingga pengolahan biji nikel, serta merupakan perusahaan terbuka yang tercatat di BEI dengan kode saham INCO. Kantor pusatnya berada di Jakarta, sedangkan operasional utamanya berada di Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dengan fasilitas yang lengkap seperti tambang, pabrik pengolahan, dan infrastruktur pendukung sehingga mendukung sistem produksi yang efisiensi dan berkelanjutan. Dari sisi sejarah, perusahaan ini berdiri pada tahun 1968 dengan nama pertamanya yaitu PT Internasional Nikel Indonesia. Berdasarkan kontrak karya dengan pemerintah, lalu mulai produksi komersial nikel mate pada tahun 1978 dan melakukan IPO pada tahun 1990 sebelum akhirnya berganti dengan nama yang sekarang kita kenali yaitu PT Vale Indonesia. Dalam arah strategisnya, perusahaan memiliki visi menjadi perusahaan nikel yang unggul, berdaya saing, dan berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan. Misinya menekankan penciptaan nilai bagi para pemangku kepentingan melalui operasional yang aman, ramah lingkungan, pengembangan SDM, serta dukungan hilirisasi industri nikel. Lalu untuk perhitungan pembahasan rasio, di sini kami telah menghitung bahwa rasio yang kami hitung yaitu rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, kinerja saham, dan rasio pertumbuhan. Untuk debt to equity ratio dari rasio solvabilitas atau DER pada tahun 2018 hingga 2025 secara keseluruhan menunjukkan bahwa posisi solvabilitas pada PT Vale Indonesia ini terstruktur permodalan yang sangat kuat dan minim utang. DIR dari tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 0%. Lalu pada tahun 2019 hingga 2025 naik menjadi 0,18%. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan utang sangat rendah sehingga risiko finansial dan tekanan beban bunga relatif minimal. Lalu selanjutnya untuk rasio solvabilitas pada tahun 2018 dan sampai 2025, di sini ada net profit margin, lalu ada return of asset, ada return on equity. Di sini secara keseluruhan rasio profitabilitas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 hingga 2025 mengalami naik turun yang cukup besar. Jadi pada tahun 2018 dan 2020 ini
tahun tersebut menunjukkan kinerjanya yang masih cukup stabil. Lalu pada tahun 2021 hingga 2022 semua rasio turun sangat tajam hingga hampir nol. Ini berarti laba bersih perusahaan saat ini sangat kecil. 2023 menunjukkan profitabilitas melonjak tinggi. Nah, lalu pada tahun terakhir 2024 sampai 2025 hingga saat ini, angkanya menunjukkan penurunan dan kembali ke level yang lebih normal. Secara umum, perubahan ini lebih dipengaruhi oleh naik turunnya laba dan biaya operasional, bukan karena utang atau karena JIR perusahaan sangat rendah. Kinerja saham di sini ada price to earning ratio, lalu ada price to book value. Jadi intinya analisa yang kami dapat adalah periode 2021-2022 dapat dikategorikan sebagai fase kinerja sangat kuat, ditandai oleh penurunan PER akibat lonjakan laba dan peningkatan PBF karena kenaikan harga saham. Lalu sampai pada tahun 2025 ini tingginya PER disertai PBF di atas 1 mengindikasi bahwa meskipun kinerja laba jangka pendek melemah, pasar mulai kembali optimis terhadap prospek jangka panjang perusahaan, terutama didorong oleh ekspektasi permintaan nikel yang berkelanjutan di masa depan. Selanjutnya adalah rasio pertumbuhan. Rasio pertumbuhan di sini kami menghitung dari pertumbuhan aset, pertumbuhan liabilitas, pertumbuhan equity, pertumbuhan sales, dan pertumbuhan earning before tax. Pada tahun 2018 sampai 2025. Secara keseluruhan, pola pertumbuhan PT Vale Indonesia menggambarkan karakteristik umum perusahaan pertambangan, di mana ekspansi aset dan profitabilitas sangat dipengaruhi oleh siklus harga komoditas. Pada tahun 2018, perusahaan berada pada fase awal ekspansi yang ditandai dengan pertumbuhan aset yang cukup tinggi seiring meningkatnya penjualan dan laba sebelum pajak. Memasuki tahun 2019, PT Vale Indonesia mengalami penurunan aset, penjualan dan laba sebelum pajak mencerminkan tekanan yang berasal dari melemahnya komoditas serta kondisi pasar global. Lalu pada memasuki tahun 2025, PT Vale Indonesia menunjukkan tanda-tanda pemulihan namun dengan profil risiko yang lebih tinggi. Baiklah, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan PT Vale Indonesia ini pada tahun 2018 hingga 2025 sangat dipengaruhi oleh pandemi dan siklus harga nikel. Karena sebelum pandemi ini kinerja PT Vale ini relatif sangat stabil. Lalu saat pandemi, profitabilitas mengalami penurunan yang sangat tajam. Namun kondisi keuangan tetap aman karena solvabilitas yang sangat kuat. Lalu pasca pandemi sempat pulih kembali seiring naiknya harga nikel, tetapi kembali berfluktuasi mengikuti koreksi komoditas. Secara umum, perusahaan ini memiliki fondasi keuangan yang kuat. Namun pertumbuhan valuasi sahamnya sangat bergantung pada kondisi pasar nikel, sehingga perlu keseimbangan antara kehati-hatian dan strategi pertumbuhan. Lalu rekomendasi untuk PT Vale Indonesia ini adalah agar mengoptimalkan struktur modal atau struktur solvabilitas secara lebih seimbang dengan mempertimbangkan penggunaan utang dalam batas aman untuk mendukung investasi strategis, terutama proyek hilirisasi nikel dan pengembangan rantai nilai baterai kendaraan fisik. Selain itu, perusahaan perlu memperkuat manajemen risiko karena kinerja sangat dipengaruhi fluktuasi harga nikel, sehingga efisiensi biaya dan ketahanan operasional harus dijaga. Bagi investor, saham PT Vale Indonesia ini cocok untuk strategi investasi jangka menengah sampai dengan jangka panjang. Namun keputusan investasi sebaiknya mempertimbangkan fase siklus komoditas secara menilai rasio profitabilitas, PER, PBF secara bersamaan agar tidak bergantung pada laba jangka pendek. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.